Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai orang baik, perkenalkan nama saya Zul Hakyasma Raihan. Saya di sini akan sedikit membahas mengenai manajemen mutu dalam pendidikan. Istilah manajemen mutu dalam pendidikan sering disebut sebagai Total Quality Management atau TQM. Aplikasi konsep manajemen mutu TQM dalam pendidikan ditegaskan oleh Salis, yaitu TQM atau Total Quality Management adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya saat ini dan untuk masa yang akan datang. Definisi tersebut menjelaskan bahwa manajemen mutu TQM menekankan pada dua konsep utama. Pertama, sebagai suatu filosofi dari perbaikan terus-menerus atau continuous improvement. Dan kedua, berhubungan dengan alat-alat dan teknik seperti brainstorming dan force field analysis atau analisis kekuatan lapangan yang digunakan untuk perbaikan kualitas dalam tindakan manajemen untuk mencapai kebutuhan dan harapan pelanggan. Ruang lingkup manajemen mutu pendidikan. Manajemen mutu pendidikan tidak lepas dari tiga model, yaitu input, proses, dan output. Dalam usaha peningkatan mutu dengan menggunakan model ini, ada beberapa kriteria dan karakteristik sekolah yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama itu input dalam pendidikan. Input dalam pendidikan berarti segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses pendidikan. Sesuatu itu bisa berupa sumber daya dan perangkat lunak, serta harapan-harapan dan masukan-masukan sebagai pemandu berjalannya sebuah proses. Input pendidikan meliputi aspek sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kebijakan mutu. Yang kedua, sumber daya tersedia dan siap. Yang ketiga, memiliki harapan prestasi tinggi. Yang keempat, fokus pada pelanggan, khususnya peserta didik. Yang terakhir itu input manajemen. Input manajemen di sini maksudnya adalah tugasnya yang jelas, rencana yang rinci dan sistematis, program yang mendukung bagi pelaksanaan rencana, ketentuan-ketentuan yang jelas, dan adanya sistem pengendalian mutu yang efektif dan efisien untuk meyakinkan agar sasaran yang telah disepakati dapat dicapai. Lalu ada proses dalam pendidikan. Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan. Lalu terakhir ada output dalam pendidikan. Yang dimaksud dengan output menurut Lawrence College di tahun 2000 adalah hasil langsung dan segera dari pendidikan, sedangkan outcome adalah efek jangka panjang dari proses pendidikan. Misalnya penerimaan di pendidikan lebih lanjut, prestasi dan pelatihan berikutnya, kesempatan kerja, penghasilan, serta prestis lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam manajemen mutu pendidikan. Bill Critch di tahun 1996 menyatakan bahwa prinsip-prinsip dalam sistem TQM harus dibangun atas dasar 5 pilar sistem, yaitu ada produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen. Produk adalah titik pusat untuk tujuan dan pencapaian organisasi atau sebuah institusi pendidikan. Mutu dalam produk tidak mungkin ada tanpa mutu di dalam proses. Mutu di dalam proses tidak mungkin ada tanpa organisasi yang tepat. Organisasi yang tepat tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Komitmen yang kuat dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua yang lain. Setiap pilar tergantung pada keempat pilar yang lain. Dan kalau salah satu lemah, dengan sendirinya yang lain juga lemah. Indikator manajemen mutu sekolah. Beberapa indikator yang menandai manajemen mutu sekolah adalah sebagai berikut. Pertama, lingkungan sekolah yang aman dan tertib, memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai, memiliki kepemimpinan yang kuat, adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah, mau itu kepala sekolah, guru, dan staf lainnya termasuk siswa untuk berprestasi. Adanya pengembangan staf sekolah yang terus-menerus sesuai tuntutan IPTEK. Adanya pelaksanaan evaluasi yang terus-menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif.
dan pemanfaatan hasilnya untuk perbaikan mutu. Lalu terakhir, adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid atau masyarakat. Lalu ada prinsip-prinsip pengelolaan mutu sekolah. Ada 4 hal yang terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan mutu sekolah. Di antaranya, perhatian harus ditekankan kepada proses dengan terus-menerus menitik beratkan peningkatan mutu. Mutu harus ditentukan oleh pengguna jasa sekolah. Prestasi harus diperoleh melalui pemahaman visi, bukan dengan pemaksaan aturan. Sekolah harus menghasilkan siswa yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap arif bijaksana, karakter, dan memiliki kematangan emosional. Manfaat manajemen mutu pendidikan. Manfaat TKM atau manajemen mutu bagi institusi pendidikan diantaranya yaitu terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan, staf lebih termotivasi, produktivitas meningkat, biaya turun, produk cacat berkurang. Mungkin produk cacat di sini ketika seorang peserta didik lulus dari sebuah institusi pendidikan menghasilkan peserta didik yang cerdas dan berilmu, seperti itu contohnya. Lalu terakhir, permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk di like, jangan lupa untuk komen di bawah pertanyaannya. Lalu jangan lupa untuk di subscribe ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.